Medan. Mohon izin yang mulia, ya. Dari pihak termohon mengajukan renvoy dan selengkapnya nanti kita sampaikan secara tertulis. Terima kasih yang mulia. Tidak ada renvoy lagi, Pak. Siap yang mulia. Silakan. Nanti kalau Bapak dikasih renvoy, nanti pemohon minta renvoy pula, Pak. Daripada kacau permainan kita nih, mendingan Bapak dilarang melakukan renvoy gitu. Kota Medan, ini daerah-daerah keras saja kita sore ini. Madura, Medan, Binjai. Silakan KPU. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi. Jawaban termohon dalam perkara nomor 220 PHPU Wali Kota 13 Romawi 2025 untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai termohon. Termohon hendak mengajukan jawaban sebagai berikut. Dalam eksepsi A tentang pemohon tidak memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan permohonan, dari nomor 1 sampai nomor 5 dianggap sudah dibacakan. Ya. Nomor 6, bahwa selisih perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon nomor 1 adalah sebanyak 107.154 suara. Pokoknya intinya ini melewati ambang batas, Pak, ya? Melebihi ambang batas. Tidak memenuhi 158. Iya. Sehingga tidak memiliki legal standing. Iya, Majelis. Lanjut. Apalagi? Kami akan membacakan juga Majelis di nomor 7 Majelis. Enggak usah, Pak. Lanjut ke permohonan kabur, Pak. Kalau yang itu tuh sudah. Ya. Tidak akan ketemu, Pak. Bapak mengatakan tidak berwenang, kata pemohon berwenang. Enggak akan ketemu itu. Itu urusan kami menyelesaikan persoalannya. Ya. Kemudian yang B, permohonan tidak jelas atau kabur. Ya. Poin nomor 1 mohon dianggap sudah dibacakan, 2 dan 3 juga. Ya. Ke nomor 4 Majelis. Karenanya, ya, silakan. Karenanya permohonan tidak memenuhi persyaratan formil sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 3 tahun 2024 tentang tata beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Oke, lanjut. Dalam pokok permohonan. Halaman 10. Terhadap dalil angka 18 dan 19 permohonan yang pada pokoknya mengenai penetapan hasil penghitungan suara, bahwa yang menempatkan pemohon sebagai peringkat kedua dengan selisih 107.154 suara dari peringkat ke-1 dengan alasan seandainya tidak terjadi bencana banjir dan pelanggaran-pelanggaran peraturan pemilu kada serta pelanggaran yang bersifat terstruktur sistematis dan masif, maka pemohon merupakan peraih suara terbanyak dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Medan sesuai hasil beberapa lembaga survei yang mengumumkan bahwasanya pemohon merupakan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Medan yang memperoleh suara terbanyak ranking pertama _ terpilih. Itu Pak berapa sih jumlah partisipasi pemilih, Pak? Berapa persen, Pak? 34%, Mas. Oh, yang datang memilih cuma 34%? Iya, Mas. 34%. Artinya ini yang tidak datang memilih 66% ya? Iya, Majelis. Oke. Menurut termohon, dalil permohonan pemohon tersebut hanya sekedar sebagai dahli untuk dijadikan sebagai alasan yang dicari untuk mendukung petitum angka 3 permohonan pemohon yang memohon kepada Mahkamah agar memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan untuk melakukan pemungutan suara pemilihan wali kota dan wakil wali kota Medan pada pemilihan tahun 2004 di seluruh TPS seluruh Kota Medan. Bahwa
hujan yang turun pada pagi hari Rabu, tanggal 27 November, tidak mengakibatkan banjir di seluruh wilayah Kota Medan, melainkan hanya beberapa lokasi pemukiman saja. Dan terhadap lokasi pemukiman yang mengalami banjir atau tergenang air dan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara, diusulkan untuk penundaan. Itu dilakukan penundaan. Berapa TPS yang ditunda, Pak? Ya, di Kecamatan Medan Maimun dilakukan penundaan berapa TPS? 3 TPS. Di Kecamatan Medan Amplas 11 TPS. Oke. Di Tidak ada angka totalnya, Bapak nggak punya? Berapa ya, TPS yang tepatnya dilakukan? semuanya 61 TPS, Majelis. 61 TPS itu yang ditunda ya? Iya, Majelis. Kapan ditundanya? Ditundanya pada tanggal 28 itu juga ditunda oleh KPU, kemudian dilaksanakan pemungutan suara susulan pada tanggal 1 Desember. Oke. Kemudian dilanjutannya adalah di tanggal 5 Desember. 1 Desember itu berapa TPS, Pak KPU? 61 TPS. 61. Yang 5 Desember? Itu 7 TPS yang mulia. 7 TPS. TPS itu yang PSU. Oh, itu yang PSU ya? Iya. Selebihnya tetap dilaksanakan pada tanggal 27 November. Dilaksanakan tanggal 27 November 2024. Oke. Apakah penundaan itu dan segala macamnya itu sudah berkoordinasi dengan Bawaslu dan lain-lain? Di tanggal 28 November KPU Kota Medan beserta seluruh Forkopimda, Pimda, Bawaslu dan saksi-saksi paslon di tanggal 28 itu berkoordinasi, sudah disampaikan Tanggal 28 November. Tapi kan pemungutan suaranya 27, Pak. Tanggal 27, di tanggal 27 kan kami melakukan mitigasi, melaksanakan pemungutan suara. Di Iya. tanggal 27 itu kami memonitor kecamatan-kecamatan yang terdampak langsung. Oke. Di tanggal 28 kami memfikskan data yang terdampak langsung. Di tanggal 28 juga kami sebutkan akan dilaksanakan PSS dan PSL di 61 TPS. Pemungutan suara susulan dan pemungutan suara lanjutan. Yang mulia. Karena faktor banjir itu ya. Banjir. Oke. Nah, ini memang agak rumit ya, karena banjir, walaupun tidak bisa diprediksi suaranya mau kemana, tapi ini kan cuma 34% yang memilih ya. Siap. 34%, jangan-jangan yang terendah di Indonesia ini. Tidak yang mulia, masih ada yang lain yang terendah menurut. Di mana yang terendah, Pak? Yang pasti tidak Medan yang mulia. Kami tidak tidak enak menyebutkannya di sini yang mulia. Nah, ini hebatnya orang Medan Iya. ini. Yang pasti ada di tempat lain pasti bukan Medan kan. Iya. Iya. Oke. Lanjut. Ya, di halaman 14 bahwa kondisi tersebut tidak memungkinkan untuk memberikan pelayanan hak pilih kepada pemilih seperti hujan lebat, itu diperkenankan untuk dilakukan perpanjangan waktu sebagaimana keputusan surat KPU RI nomor 2734 tentang penjelasan ketentuan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Itu diperkenankan untuk dilakukan perpanjangan waktu pemungutan suara. Oke, ini diperpanjangnya tanggal 27 itu ada yang ditunda beberapa jam ya? Ada yang ditunda beberapa jam karena situasi hujan. Yang Oke. mulia. Tundanya ada yang 1 jam, ada yang 2 jam, ada yang Baik, dimulai yang siang nggak? Ada yang dimulai siang pukul 14 yang mulia. Itu selesainya pukul berapa itu kalau dimulai siang? Pukul 20 yang mulia. Pukul Yang penting 20 tidak melebihi batas 6 jam sesuai dengan surat dinas KPU RI. Oh, ada surat dinasnya ya? Ada surat dinasnya. Yang penting tidak melebihi 6 6 jam. waktu pemberian suara. Itu ketika ditunda sampai 6 jam itu sudah tidak ada banjir lagi di lokasi-lokasi Sudah itu? surut yang mulia. Sudah surut tapi banjirnya masih ada ya? Tidak yang mulia. Di TPS sudah tidak ada genangan lagi yang mulia. Di TPS-nya tidak ada genangan lagi. Tapi orang menuju ke tempat TPS kan masih takut ada banjirnya, Pak? Faktanya ada yang datang ke TPS yang mulia. Ya tetap, tapi kan angkanya Siapa yang kecil. mulia? Oke. Terus Pak, apa yang mau sampaikan lagi? Kami lanjutkan majelis masih di halaman 14 Ya. bahwa berkenaan dengan perpindahan tempat pemungutan suara yang terjadi di TPS 024 Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang bukanlah suatu pelanggaran, melainkan harus dilakukan oleh pihak termohon karena kondisi di lokasi tersebut terjadi genangan air dan kebocoran tenda
yang diakibatkan curah hujan sehingga tidak dimungkinkan pelaksanaan pemungutan suara. Bahwa perbedaan TPS 04 Kelurahan Asam Kumbang tersebut telah dinyatakan dalam surat pernyataan Ketua KPPS TPS 024 bukti 3T13 yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemindahan TPS 024 yang semula di Komplek Tasbih 2 ke lokasi Komplek Tasbih 2 Blok 4 nomor 112 tepatnya di halaman rumah warga bernama Khairul Tanjung yang hanya berjarak 20 meter saja dari lokasi sebelumnya. Karenanya tuduhan pemohon bahwa adanya pemilih yang tidak mengetahui lokasi perpindahan TPS 24 tersebut adalah tidak wajar, Majelis. Saya mau tanya satu ke KPU. 2015 itu tingkat partisipasi cuma 25% ya? Benar yang mulia. Itu karena banjir juga? Bukan yang mulia. Oke, jadi jauh lebih beruntung sekarang walaupun Lebih banjir bagus lebih yang tinggi. sekarang yang mulia. Iya. Kita ini tetap harus optimis nih walaupun Siap, kondisinya yang begini. mulia. Ini saya lihat angkanya ya, angkanya benar ya? Benar yang mulia. Ini 2015 cuma 25,56%. Baik yang mulia. Ini tidak ada banjir ketika itu. Tidak ada banjir yang mulia. Oke, tapi tahun 2024 walaupun ada banjir masih 34,81%. Baik yang mulia. Nah, kalau menguntungkan termohon itu baik katanya. Siap. Silakan Pak, lanjut Pak. Iya. Selanjutnya pada halaman 16 Majelis, Ya, pada angka 3 terhadap dalil angka 23 sampai dengan 25 permohonan pemohon yang pada pokoknya pemohon mengumumkan ketentuan pasal 49 dan pasal 50 ayat 2 PKPU nomor 17 tahun 2024 sebagai dasar untuk dapat dilakukan pemungutan suara ulang. Menurut termohon bahwa dalil angka 23 sampai 25 ini hanya berupa bunyi redaksi yang memang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh termohon. Namun oleh karena keadaan yang dimaksud dalam ketentuan pasal tersebut tidak terjadi, maka termohon tidak dapat dilakukan pemungutan suara ulang dengan alasan terjadinya bencana alam sebagaimana yang dikehendaki oleh pihak pemohon. oke. Termohon memang tidak Pak. Tapi kan pemilunya ulang boleh Pak. Kalau termohon gimana pula kita mau melakukan pemungutan suara ulang. Ya. Terus Pak. Ya. Terhadap dalil angka 26 pemohon yang pada pokoknya mendalilkan bahwa hujan yang turun terus-menerus dan bencana yang melanda rumah, jalan dan tempat pemungutan suara di seluruh kota Medan adalah kategori bencana alam yang berdampak kepada pengguna hak pilih dan seterusnya. Menurut termohon bahwa benar pelaksanaan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Medan tahun 2024 di beberapa TPS dilakukan penundaan yang disebabkan terjadinya hujan genangan air atau banjir. Dari seluruh jumlah 3.326 TPS sekota Medan sebagaimana keputusan mohon dianggap sudah dibacakan, termohon telah melaksanakan pemungutan suara susulan dan pemungutan suara lanjutan. Oke, Ya. itu kalau itu sudah ya. Ya sudah Majelis, mohon Bapak dianggap lanjut aja ke petitum Pak. Ya. Halaman 25 Pak, petitum. Iya. Petitum berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi termohon. Dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan KPU Kota Medan nomor 2081 tahun 2024 tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon wali kota dan wakil wali kota Medan tahun 2024 tanggal 6 Desember 2024, menetapkan perolehan suara hasil pemilihan calon wali kota dan wakil wali kota Medan tahun yang benar sebagai berikut, mohon dianggap sudah dibacakan. Oke, iya Pak. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Oke. Saya mau tanya KPU ini, bukan Bapak, Pak. Iya. Itu ketika banjir pagi-pagi, komunikasi dengan KPU RI-nya, Pak? Atau KPU Provinsi? Tetap memonitor dan melaksanakan kegiatan sepanjang bisa dilaksanakan. Kalau misalnya tidak bisa dilaksanakan karena banjir terhalang,
kemudian TPS tidak bisa didirikan, kotak suara tidak bisa dibuka, maka akan dilakukan penundaan. Lalu diperintah untuk melakukan monitoring ke kecamatan dan kelurahan-kelurahan yang itu dari KPU provinsi atau KPU RI? Komunikasi dengan KPU provinsi. Kalau KPU RI-nya? Kami tidak boleh langsung, harus bertangga. Oh, harus tangga ya? Iya, majelis. Kalau KPU RI itu sudah menyampaikan surat dinas nomor 2734 tentang ada dilampirkan nggak surat dinasnya? Ada, yang mulia. Dilampirkan ya? Dilampirkan. Apa isi surat dinasnya? Surat dinasnya kalau misalnya terjadi hujan lebat yang mungkin tidak lakukan pelayanan, tetapi masih mungkin dilakukan karena dihitung akan surut, maka ditunda dan dilanjutkan pada hari yang sama, kira-kira begitu yang mulia. Yang penting tidak melebihi batas 6 jam. Itu di bukti berapa Anda sampaikan? Bukti T. Surat KPU RI. Surat dinas KPU RI itu? Ada yang mulia. Ada di ABS itu, Bang? Belum dapat. Jangan-jangan ke bawah banjir tuh surat dinasnya? Bukti 5 coba Anda lihat. T4 yang mulia. T4. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia ya, Iya, benar. 298. Nanti kita akan cek. Izin yang mulia T5 yang mulia. Ah, itu sudah saya bilang Ya, T5. T5. Ampun saya dengan. Terima kasih. Ya. Nanti kita cek. Makasih ya, cukup. Mic jadi matikan. Sekarang silakan pihak terkait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin yang mulia, Ya. perkenan kami yang berhadir hari ini 2 orang, saya atas nama Kodirun dan sebelah kiri saya atas nama Haji Sarwani selaku kuasa hukum pihak terkait, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Medan nomor urut 1 Riko Waas dan Haji Zakiuddin Harahap. Perkenan kami menyampaikan keterangan pihak terkait secara kesimpulannya saja yang mulia. Iya. Yang pertama mengenai eksepsi tentang kewenangan mahkamah mohon dianggap dibacakan. Tidak berwenang. Tidak berwenang untuk mengadili. Mohon Kemudian dianggap kedudukan dibacakan. hukum, tidak memiliki kedudukan hukum. Mengenai kedudukan hukum pemohon tidak memenuhi persyaratan yang diatur oleh pasal 158. Oke. Apalagi? Tenggang waktu enggak ya? Tidak Tenggang melewati waktu ya? tidak ada, yang mulia. Oke. Permohonan tidak jelas atau kabur. Baik yang mulia, kami bacakan mengenai permohonan tidak jelas atau kabur. Kalau kabul permohonan nanti pusing. Mohon maaf yang mulia. Pada dalil halaman 7 angka 19 permohonan pemohon terdapat dalil sebagai berikut. Bahwa seandainya tidak terjadi bencana banjir dan pelanggaran-pelanggaran peraturan pemilu kada serta pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, maka pemohon merupakan peraih suara terbanyak dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Medan sesuai hasil beberapa lembaga survei yang mengumumkan bahwasannya pemohon merupakan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Medan yang memperoleh suara terbanyak ranking pertama terpilih. Bahwa dalam dalil ini pemohon tidak menguraikan secara lengkap dan jelas mengenai nama lembaga survei, kapan survei dilakukan, metodologi survei, dan berapa jumlah responden dan bagaimana pula hasil survei yang diumumkan tersebut. Terus? Kemudian pada halaman 14 kami bacakan angka 9 bahwa terdapat ketidaksesuaian antara dalil posita dengan petitum yang dikemukakan oleh pemohon di dalam permohonannya. Pemohon menjelaskan pada halaman 11 sampai dengan 33 yaitu adanya pergeseran waktu mengenai pembukaan dan penutupan TPS yang terjadi di 1081 TPS. Kemudian pemohon dalam petitumnya meminta untuk dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kota Medan yang totalnya berjumlah 3.326. Oleh karena itu telah jelas adanya ketidaksesuaian antara posita dan petitum permohonan pemohon. Bahwasanya dengan demikian menurut pihak terkait permohonan pemohon tidak jelas atau kabur. Kami lanjut dalam pokok permohonan yang mulia. Ya.
bahwa sebelum menjawab dalil dan atau alasan-alasan yang dikemukakan oleh pemohon di dalam permohonannya, izinkan pihak terkait menyampaikan hal-hal yang bersifat substantif terkait pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan calon wali kota dan wakil wali kota Medan tahun 2024, yaitu sebagai berikut. Penyelenggaraan pemilihan calon wali kota dan wakil wali kota Medan tahun 2024 telah dilaksanakan berdasarkan asas luber dan jurdil. Kemudian penyelenggaraan pemilihan calon wali kota dan wakil kota Medan tahun 2024 dilaksanakan secara fair karena tidak adanya karena tidak adanya keadaan calon incumbent atau petahana, sehingga tidak adanya pasangan calon yang memiliki potensi untuk mengerahkan struktur kekuasaan atau dapat dikatakan seluruh pasangan calon pada posisi yang sama. Bahwa pemerintah Kota Medan tidak pernah mengeluarkan status bencana pada seluruh wilayah Kota Medan pada saat penyelenggaraan pemilihan calon wali kota dan wakil wali kota Medan tahun 2024, walaupun adanya curah hujan dan beberapa kecamatan terdampak akibat luapan air sungai. Hal ini menjawab dalil yang dikemukakan oleh pemohon dalam permohonannya yang seolah-olah terjadi bencana banjir yang maha dahsyat di Kota Medan yang mengganggu penyelenggaraan pemilihan calon wali kota dan wakil wali kota Medan tahun 2024. Kemudian, bahwa terhadap adanya curah hujan berdampak banjir pada beberapa kecamatan akibat luapan air sungai, sepengetahuan pihak terkait bahwa termohon telah melakukan pemungutan suara susulan di 4 kecamatan dan pemungutan suara lanjutan di 3 kecamatan, sesuai keputusan KPU nomor 1774 dan seterusnya. Lanjut. Kami lanjut ke Halaman berapa? halaman 18, angka 10, bahwa dalil permohonan pemohon pada halaman 9 sampai dengan 33 merupakan dalil terkait petitum pemohon yang meminta dilakukannya pemungutan suara ulang di seluruh TPS sekota Medan dikarenakan terjadi bencana alam dan atau keadaan tertentu sebagaimana diatur di dalam pasal 49 dan 50 PKPU 17/2024. Bahwa mengenai dalil permohonan pemohon yang meminta dilakukan pemungutan suara ulang dengan alasan bencana alam dan atau keadaan tertentu secara nyata tidak beralasan menurut hukum, yaitu menurut pasal 29 huruf C Undang-Undang 24 tahun 2007, dan kemudian menurut pasal 50 ayat 2 dan 4 PKPU 17/2024 menyebutkan pemungutan suara ulang di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan atau keadaan tertentu yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan. Pada ayat 4-nya, keadaan tertentu sebagai yang dimaksud pada ayat 3 berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS dan Panwaslu Kecamatan. Bahwa faktanya, berkas dan dokumen hasil pemungutan suara masih dapat digunakan. Hal ini dengan mudah dapat terlihat melalui proses pembuktian yang sederhana, yaitu apabila pemohon dalam perkara akuo melampirkan bukti-bukti terkait berkas atau dokumen hasil pemungutan suara, maka pemohon sendiri telah membuktikan hasil pemungutan suara masih dapat digunakan. Bahwa selain itu, untuk membuktikan fakta tentang berkas dan dokumen hasil pemungutan suara pemilihan calon wali kota Medan dan wakil wali kota Medan masih dapat digunakan, yaitu telah dilaksanakan proses rekapitulasi tingkat kecamatan yang berjumlah 21 kecamatan yang ada di Kota Medan. Hal mana untuk dapat melaksanakan rekapitulasi tingkat kecamatan tersebut memerlukan atau telah menggunakan berkas atau dokumen pemungutan suara yang bersumber dari seluruh TPS yang ada di Kota Medan. Kemudian telah pula diselenggarakan rekapitulasi dan penetapan hasil pemilihan calon wali kota Medan dan wakil wali kota Medan pada tingkat Kota Medan yang telah selesai dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2024 sebagaimana dituangkan pada objek sengketa perkara akuo. Bahwa selain itu terdapat dalil pemohon tentang adanya pergeseran waktu pemungutan suara yang dianggap melanggar pasal 84 ayat 4 Undang-Undang 1 2015 junto pasal 9 PKPU 17/2024 yang menyatakan pemungutan suara di TPS sebagai yang dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan mulai pukul 7 dan berakhir pada pukul 13. Sebagai akibat pergeseran waktu pemungutan suara tersebut, pemohon mengaitkannya dengan pasal 50 ayat 2 dan 3 huruf A PKPU 17/2024 untuk dapat menjadi alasan dilakukan pemungutan suara ulang. Bahwa apabila benar konon terjadi pergeseran waktu pembukaan dan penutupan TPS yang diatur dalam pasal 84 ayat 4 Undang-Undang 1 2016 junto pasal 9 PKPU 17/2024 tidaklah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan tertentu sebagai syarat untuk dapat dilakukannya pemungutan suara ulang. Bahwa peristiwa pergeseran waktu pembukaan TPS berbeda dengan keadaan tertentu yang diatur dalam pasal 50 ayat 3 huruf A PKPU 17/2024 yang berbunyi
pembukaan kotak suara dan atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa contoh peristiwa pelanggaran yang masuk dalam kualifikasi keadaan tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 50 ayat 3 huruf A, yaitu termohon membuka kotak suara dan atau berkas pemungutan suara tidak di lokasi tempat pemungutan suara, seperti di lokasi tertutup, di pinggir jalan, atau lokasi yang tidak ada saksi dari masing-masing pasangan calon dan pengawas pemilihan. Bahwa selanjutnya terdapat dalil permohonan pada halaman 33 angka 31 yang menyebutkan pemerintah Kota Medan membagi-bagikan uang dan 9 bahan pokok kebutuhan serta memobilisasi pemilih untuk memenangkan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 1. Bahwa tidak benar pihak terkait ada melibatkan pemerintah Kota Medan dalam rangka memenangkan pihak terkait dalam pemilihan calon wali kota dan wakil wali kota Medan tahun 2024. Lagi pula, pemohon tidak mengemukakan hal ini pernah dilaporkan ke Bawaslu Kota Medan sehingga pihak terkait menilai dalil ini adalah suatu hal yang bersifat mengada-ngada dan layak untuk dikesampingkan. Izin Yang Mulia, bagian petitum dibacakan oleh rekan kami. Iya, silakan. Izin Yang Mulia. Petitum berdasarkan uraian sebagaimana maksud di atas, pihak terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengajukan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi pihak terkait dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan nomor 2081 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan wali kota dan wakil wali kota Kota Medan tahun 2024 tanggal 6 Desember 2024 pukul 23:58 waktu Indonesia bagian Barat. Dan atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya atau ex equo et bono. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih. Ini kan sebetulnya dalil yang bisa digunakan. Kalau misalnya nomor berapa yang menang ini? Nomor 1 ya? Kalau nomor 1 yang kalah kan digunakan untuk menghadapi nomor 2. Ini dalilnya, dalil di tengah-tengah sebetulnya. Nah, sekarang tinggal bagaimana melihat kondisi ini secara objektif. Nah, itu yang sekarang tinggal yang harus dipotret. Jadi kan bolak-balik saja. Ya di mana-mana sengketa pilkada begitu. Yang kalah selalu bilang yang menang ini begini-begini. Nah, gitu. Sebaliknya nanti kalau ada kesempatan termohon pihak terkait mengatakan, wah tidak benar. Nah, itu aja dalilnya dari dulu, sama aja. Yang bikin hakim pusing itu. Terakhir Bawaslu silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izinkan kami Yang Mulia dari Bawaslu Kota Medan untuk menyampaikan keterangan tertulis Bawaslu Kota Medan terhadap perkara nomor 220-Wako-23 Romawi 2025 yang dimohonkan oleh pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Medan nomor urut 2. Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Nah, dengan ini saya Fernando Jubelito dan Faril Saputra mewakili Bawaslu Kota Medan ingin menyampaikan keterangan tertulis Bawaslu Kota Medan. Izin Yang Mulia untuk mempersingkat waktu, izinkan saya untuk membacakan penyampaian, Pak. Resume Ya. keterangan tertulisnya. Silakan. Baik. Yang pertama, saya mulai dari hal-hal yang dimohonkan oleh pemohon yang berkaitan dengan tugas pengawasan Bawaslu. Yang pertama, bahwa pemohon mendalilkan terhadap adanya pergeseran waktu pada tanggal 27 November 2024 di tempat pemungutan suara. Dan terhadap hal tersebut, Bawaslu Kota Medan melalui pengawas tempat pemungutan suara telah melaksanakan pengawasan pada tanggal 27 November tahun 2024. Nah, ini Yang Mulia kami sudah membuatnya. Pergeseran jadwal itu ya? Waktu mulai dan waktu akhir Yang Mulia, Oke. karena pengawas TPS mencatatkannya seperti itu Yang Mulia. Oke. Nah, Ini yang untuk dikasih strip itu apa maksudnya? yang strip itu artinya tidak dicatatkan Yang Mulia. Oke. Bukan tidak ada pemilihan ya? Bukan Yang Mulia, tidak Oke. dicatatkan oleh pengawas TPS Yang Mulia. Oke, lanjut. Jadi yang bagian pertama Yang Mulia bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan pengawas TPS, waktu mulai dan waktu akhir pemungutan suara di TPS pada TPS-TPS yang dilaporkan mengalami kendala banjir atau genangan air di lokasi TPS adalah sebagai berikut. Tabelnya dianggap sudah dibacakan Yang Mulia dari halaman 5 sampai dengan halaman
8 Yang Mulia. Oke. Yang kedua, bahwa berdasarkan LHP PTPS, waktu mulai dan waktu akhir pemungutan suara di TPS pada TPS-TPS yang dilaporkan mengalami kendala terdampak hujan deras dan cuaca buruk, untuk tabel-tabelnya dianggap dibacakan Yang Mulia dari halaman 8 sampai dengan halaman 11 Yang Mulia. Oke. Bagian ketiga, bahwa waktu mulai dan waktu akhir pemungutan suara di TPS berdasarkan laporan hasil pengawas TPS pada TPS-TPS yang dilaporkan mengalami kendala keterlambatan logistik pemungutan suara tiba di lokasi TPS, keterlambatan anggota dan ketua KPPS tiba di lokasi TPS, serta keterlambatan saksi pasangan calon tiba di lokasi TPS. Tabel-tabelnya kami anggap dibacakan Yang Mulia. Ya. Halaman berapa sampai halaman berapa? Sampai halaman 27 ini tabel semua ini. Pada halaman 12 sampai dengan halaman 13 Yang Mulia. Oke. Kemudian untuk yang terakhir Yang Mulia, yang keempat, bahwa waktu mulai dan waktu akhir pemungutan suara di TPS berdasarkan laporan hasil pengawasan TPS yang di dalam laporannya tidak menginformasikan mengenai kendala-kendala yang terdapat pada saat pelaksanaan pemungutan suara di TPS. Tabelnya izin Yang Mulia dianggap dibacakan dari mulai halaman 13 sampai dengan 27. halaman 25 Yang Mulia. 25. Ya Yang Mulia. Oke. Baik Yang Mulia, yang bagian kedua, bahwa pemohon mendalilkan pelaksanaan pemungutan suara susulan dan pemungutan suara lanjutan yang dilaksanakan oleh KPU Kota Medan pada tanggal 1 Desember 2024 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan terhadap hal tersebut Bawaslu Kota Medan melalui pengawas tempat pemungutan suara telah melaksanakan pengawasan sebagaimana telah tercantum. Jadi pada halaman 26 Yang Mulia, Ya. ada tabel, nah itu dianggap sudah dibacakan Yang Mulia. Pada intinya laporan hasil pengawas TPS itu tidak ada dugaan pelanggaran dan tidak ada Kejadian khusus Yang Mulia. Oke. Itu sampai dengan halaman 32 Yang Mulia. Oke. Nah, kemudian yang ketiga, bahwa pemohon mendalilkan pelaksanaan pemungutan suara ulang pada tanggal 5 Desember 2024 tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan terhadap hal tersebut Bawaslu Kota Medan melalui tempat pengawas tempat pemungutan suara telah melaksanakan pengawasan yang hasilnya telah disampaikan sebagaimana pada halaman 32 Yang Mulia. Oke. Tabelnya dianggap dibacakan Yang Mulia. Oke. Kemudian bahwa pemohon mendalilkan pada permohonannya terdapat keberatan pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan di 21 kecamatan sekota Medan, dan terhadap hal tersebut Bawaslu Kota Medan melalui pengawas kecamatan sekota Medan telah melakukan pengawasan pada saat pelaksanaan tahapan rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dijelaskan dan telah tercantum pada halaman 35 Yang Mulia. Oke. Ini 6 kecamatan ya? 21 kecamatan Yang Mulia, hasil rekapitulasi tingkat kecamatan Yang Mulia. Oke. Mulai halaman 35 Yang Mulia sampai dengan Halaman 35 ini kan 6 kecamatan ini, Medan Area, Medan Labuhan, Medan Selayang. Oh izin Yang Mulia, halaman 38 sampai dengan 41 Yang Mulia. Nah itu makanya. Oke, 38 sampai 41. Ini ada catatannya ya. Yang Mulia. Oke. Dan di dalamnya juga tidak ada terdapat dugaan pelanggaran dan kejadian-kejadian khusus Yang Mulia. Cukup? Belum Yang Mulia. Iya, apalagi? Kemudian bagian kedua Yang Mulia, hal-hal yang dimohonkan oleh pemohon yang berkaitan dengan wewenang penindakan Bawaslu Kota Medan. Yang pertama, bahwa Bawaslu Kota Medan menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan yang dilaporkan oleh Zubair Ahmad Arahab pada tanggal 11 Desember Itu halaman berapa itu? Ini pada halaman 3 Yang Mulia. Oke. Halaman 3, kemudian keterangannya semuanya pada halaman 32 dan 33 Yang Mulia. Oke. Pada saat pemungutan suara pada tanggal 27 November dan terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kota Medan telah mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan pada tanggal 13 Desember 2024 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa
laporan tersebut tidak dapat diregister. Laporan tersebut tidak memenuhi syarat material laporan karena tidak ditemukan hubungan yang menunjukkan adanya kesesuaian antara orang yang dilaporkan dengan peristiwa yang dilaporkan. Mengenai laporan dugaan pelanggaran pemilihan yang dilaporkan oleh Zubair Ahmad Harahap pada tanggal 11 Desember 2024 telah dijelaskan dan dicantumkan dalam keterangan tertulis Bawaslu Kota Medan pada halaman 3 serta halaman 32 dan 33. Mohon dianggap telah dibacakan yang mulia. Ya. Yang kedua, bahwa Bawaslu Kota Medan menerima laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Muhammad Hasmi Auzan pada tanggal 10 Desember 2024 terkait ketidaksesuaian waktu penyampaian pemberitahuan memilih kepada pemilih dengan ketentuan pasal 5 ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 17 tahun 2024 tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota pada saat pemungutan suara susulan dan pemungutan suara lanjutan yang dilaksanakan oleh KPU Kota Medan pada tanggal 1 Desember 2024. Terkait laporan tersebut, berdasarkan kajian dugaan pelanggaran Bawaslu Kota Medan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan dan status laporan tersebut telah disampaikan kepada pelapor pada tanggal 16 Desember 2024. Mengenai laporan dugaan pelanggaran pemilihan yang dilaporkan oleh Muhammad Hasmi Auzan pada tanggal 10 Desember 2024 telah dijelaskan dan dicantumkan dalam keterangan tertulis Bawaslu Kota Medan pada halaman 3 serta halaman 33. Mohon dianggap dibacakan yang mulia. Ya. Yang ketiga, bahwa Bawaslu Kota Medan menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan yang dilaporkan oleh Riana Kavita Surya pada tanggal 10 Desember 2024 terkait ketidaksesuaian waktu penyampaian pemberitahuan memilih kepada pemilih dengan ketentuan pasal 5 ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 17 tahun 2024 tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota pada pelaksanaan pemungutan suara ulang di 6 kecamatan di Kota Medan. Dan terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kota Medan mengeluarkan kajian awal dugaan pelanggaran nomor 005-PW-02.01-12 tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan Riana Kavita Surya tidak memenuhi syarat material karena tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan, dan Bawaslu Kota Medan telah menyampaikan pemberitahuan tentang status laporan pada tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa laporan tersebut tidak diregistrasi. Mengenai laporan itu ditambah ya dibanding yang ada di sini. Di mana yang mulia? Dibanding yang Anda tulis di sini, itu tidak ada tambahan. ditambah yang mulia pada halaman 4 dan halaman 33 dan 34 yang mulia. Oke. Jadi ini penjelasan laporannya, tapi jawabannya ke 30 sini ya. Iya yang mulia. Oke, lanjut. Baik yang mulia, selanjutnya hal-hal lain yang didalilkan oleh pemohon. Yang pertama, bahwa pada tanggal 28 November 2024 Bawaslu Kota Medan tidak ada menerima laporan dari pemohon. Akan tetapi tim pemenangan Rida Dharma menyampaikan surat korespondensi perihal permohonan pemungutan suara ulang di TPS di seluruh Kota Medan, yang pada pokoknya memohon kepada Bawaslu Kota Medan untuk merekomendasikan pelaksanaan pemungutan suara ulang di seluruh kecamatan di Kota Medan. Terhadap hal tersebut, Bawaslu Kota Medan telah menyampaikan surat balasan tertanggal 2 Desember 2024 perihal balasan surat tim pemenangan Rida Rani yang pada pokoknya permohonan tim pemenangan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Hal ini dikarenakan dalam menjalankan tugasnya Bawaslu Kota Medan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengenai surat korespondensi ini telah dijelaskan dan dicantumkan pada halaman 4 keterangan tertulis Bawaslu Kota Medan. Mohon dianggap dibacakan yang mulia. Yang terakhir yang mulia, bahwa permohonan pemohon mendalilkan terdapat pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Nah, mengenai hal ini Bawaslu Kota Medan tidak ada menerima laporan dari pemohon ataupun dari masyarakat terhadap pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Nah, mengenai hal ini dijelaskan dalam halaman 3 sampai dengan 34 keterangan tertulis Bawaslu Kota Medan. Mohon dianggap dibacakan yang mulia. Cukup? Cukup yang mulia. Terima kasih. Kita sahkan bukti ya. Perkara 114
Kabupaten Tapanuli Utara, pemohon menyerahkan bukti P42 sampai P87, tambahan ya, betul? Ini tidak ada catatan, disahkan. Ini banyak lagi soal kuasa pemohon ini, yang apa? Yang kuasa pemohon atas nama Yanuar P. Wasesa, Paskarya Tombi, Simeon Petrus, Elia Dailan, Sitanggang, Mulyadi Markas Pilihan, Ari Surya, Michael Kangka Kumasa, Efri Donald Silain, belum tanda tangan surat kuasa. Apa keterangannya? Jangan dianggap, Anda menyatakan dicoret ya? Oke. Nanti jangan dikasih bagian lah dia itu yang tidak tanda tangan itu. KTA beberapa kuasa belum diperbaharui. Ini banyak di sini. Yang lebih banyak lagi dari yang tadi nama-namanya. Roni Berti Talapesi, Yanuar P. Wasesa. Yang tidak diperbaharui ini apa penjelasannya? Jangan-jangan masuk juga Anda yang belum diperbaharui. Dicoret juga. Makanya nggak usah banyak-banyak pakai kuasa hukum itu. Ya, saya sebutkan ya, Roni Berti Talapesi, Yanuar P. Wasesa, Erna Ratnaningsih, Sopar Maru Hutagalung, Paskarya Tombi, Simeon Petrus, Abdi Hutagalung, M. Nuzul Wibawa, Heri Pardana Tarigan, Wiradharma Harepa, Yot Ben Silitonga, Beni Huta Barat, Fajri Safei, Ricardo Sura, Armi Mulyanto, Mulyadi Marks Pilihan, Aris Surya, Roy Jensen Siagian, Mikael Kanta Germansa, Karto Nainggolan, Efri Donald Silain, Imade Ananta Jaya Arta, Devyani Patricia, Ivon Antoni Ginting, Vika Nurul Fikra, Yayang Lamohot Purba, Rivaldo Kalianggi, Rudi Zainal Sihombing, Dwi Natal Ngai Santoso, Rin Towel Domingo, kartu tanda advokat kadaluarsa. Ini sudah hampir nama seluruh advokat di Kota Medan kalau begini nih. Di Tapanuli Utara. Gimana itu? Apa penjelasan? Izin menyampaikan yang mulia, terhadap yang sudah kadaluarsa itu, nanti kami lengkapi dengan surat keterangannya yang mulia. Sedang mengurus. Iya. Mungkin belum dimasukkan yang mulia. Segera dimasukkan yang mulia. Kalau kita coret saya, tercoret nama Anda kan? Enggak ya? Tidak yang mulia. Enggak ya? Ya. Oke. Nanti dimasukkan ya. Tapi Siap. nggak tahu ini kapan lagi Anda mau masukkan. Ini kan fase pertama sudah mau ditutup ini. Siap, besok yang mulia. Dimintakan. Kemudian Elia Dailon Sitanggong, Franky Adi Nugroho, Hildia Safitri, Anas Suhud Hidayatullah, tidak ada kartu tanda advokat. Izin yang mulia, di kemarin yang atas 3 orang nama itu sudah dimasukkan yang mulia. Oke, nanti dicek Ya. ya. Kemudian Jemi Moko Lensang, kartu tanda advokat tidak terbaca. Termohon mengajukan bukti T1 sampai dengan T25. Benar ya? Tidak ada catatan, disahkan. Namun kuasa termohon atas nama Mangatur Nainggolan, Agnes Sri Fortuna, Demson Adverdiani Manalu, Gom Tua Nainggolan, Muhammad Garuda Putra, Julia Padot Sitanggang, Elizabeth Deko Nainggolan, dan Clarissa Permata Hasiadan tidak ada kartu tanda advokatnya. Iya, makanya Bapak harus beri penjelasan. Kalau ini magang dikasih, ini magang, jadi tidak ditanya kartu advokatnya. Iya, yang mulia. Semua itu magang. Iya, yang mulia. Banyak sekali yang magang tempat Bapak ini. Pihak terkait menyerahkan bukti PT1 sampai PT31. Benar ya? Disahkan. Catatan KTA kuasa pihak terkait atas nama Muhammad Ridho Masuri belum diperbaharui. Dicoret. Oke, ini supaya Tama Langkun yang memutuskan ini. Bawaslu menyerahkan bukti PK 3.2/1 sampai dengan PK 3.290. Oke, disahkan. Banyuwangi
119 pemohon menyerahkan bukti tambahan P21 sampai dengan P23. Benar, disahkan. KTA kuasa pemohon belum diperbaharui. Nah, nanti berurusan dengan kepaniteraan. Termohon bukti T1 sampai dengan T11. Benar, disahkan. Catatan KTA Muhammad Alfi Pratama Muhammad Azhar sudah habis masa berlakunya. Iya. Pihak terkait bukti PT1 sampai dengan PT16. Benar, disahkan. Pihak terkait nggak ada catatan soal KTA. Bawaslu PK 16.10.1 sampai dengan PK .10.104. Oke, disahkan. Kota Banyuwangi. Kota Binjai. Pemohon melengkapi bukti fisik P35, P55, P72, P84, P99, P127, P130, serta tambahan bukti P131 sampai dengan P141. Betul? 136 sampai 141. Oke ya, disahkan. Termohon bukti T1 sampai dengan bukti T26. Disahkan. Pihak terkait bukti PT1 sampai PT413. Oke, disahkan. Bawaslu PK 3.30/1 sampai dengan bukti PK 3.30/66. Disahkan. Kabupaten Pamekasan. Pemohon tidak lagi menambah bukti ya, Pamekasan? Tidak ada. Oke, terima kasih. Termohon bukti T1 sampai bukti T21. Disahkan. Pihak terkait bukti PT1 sampai dengan PT 188. Disahkan. Bawaslu bukti PK 16.28/01 sampai dengan PK 16.28/66. Disahkan. Kemudian Sumeneb. Ya, 2 kali ya menyerahkan bukti. Bukti pertama P1 sampai dengan P73 diserahkan pada tanggal 2 Desember. Kemudian P1 sampai P73 lagi diserahkan tanggal 14 Januari. Mana yang mau dipakai, Pak? Yang mau dipakai yang hari Selasa tanggal 14 Januari ya. Nah, itu belum ada soft copy-nya, Pak. Daftar alat buktinya belum ada soft copy-nya. DAP untuk DAP tidak berubah. Oh, daftar alat buktinya tidak berubah. Jadi daftar alat bukti digunakan yang tanggal 12 Desember, sementara alat buktinya yang 14 Januari. Betul. Oke. Sesungguhnya alat bukti tidak berubah, cuma dahulu susunan ada yang keliru-keliru, kami perbaiki sehingga kami setor ulang. Oke. Oke, jadi artinya ketidaksesuaian antara bukti fisik dengan daftar alat bukti itu yang disesuaikan. Sudah disesuaikan? Oke, disahkan. Termohon T1 sampai dengan T85. Disahkan. Pihak terkait PT1 sampai dengan PT33. Bawaslu PK 16.29/1 sampai dengan PK 16.29/485. Ini ada catatan, bukti Bawaslu PK 16.29/165 tidak ada. Benar ya? Pokoknya apa yang disebut hakim benar aja ini. Kalau begitu sampai yang 165-nya tidak ada. Kota Medan. Pemohon menyerahkan bukti tambahan P1 sampai dengan bukti P1.222. 50 sampai dengan P1.222. Oh, 1222 ya. Saya kira pasal 222 yang sudah dibatalkan MK itu. Enggak ya?
Disahkan. Termohon bukti T1 sampai T24. Pihak terkait bukti PT1 sampai PT3. Ini paling sedikit nih apanya buktinya. Bawaslu PK 3.26 strip 1 sampai PK 3.26 strip 66. Nah, disahkan. Bukti selesai pengumuman. Nah, ini pengumuman harus didengar.